Walaupun amal kita terbatas, amal kita sedikit, tapi hati tunduk, jiwa patuh, sami'na wa ata'na kepada Allah. Boleh jadi Allah hadiahkan sesuatu di luar apa yang kita kerjakan. Boleh jadi tahajud kita cuma witir doang serakaat. Boleh jadi tilawah kita cuma selembar sehari, tapi hatinya tunduk, jiwanya patuh pada Allah. Boleh jadi Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Kalau Allah sudah turun tangan, kalau Allah sudah ikut campur, kalau Allah sudah mau nolong, gak ada tuh yang namanya sulit. Ketika Allah sudah mau nolong orang, asbab dunia tuh lewat, gak ada apa-apanya. Jadi yang terpenting dalam hidup kita apa, Bu? Ditolong Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah menghadiahkan, yang telah menganugerahkan ragam nikmat untuk kita sekalian. Nikmat yang tak pernah putus, nikmat yang tak pernah lepas. Setiap nikmat apapun yang hadir sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasannya nikmat yang paling utama bagi kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal soleh. Siapapun di antara kita yang mendapati hari-hari dalam kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Siapapun di antara kita yang hari-harinya penuh dengan kerinduan dan kesungguhan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Siapapun di antara kita yang Allah buka pintu ketaatan, pintu ketundukan lahir dan batin, berbahagialah. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mencintai seseorang, ketika Allah menyayangi seseorang, pintu pertama yang Allah buka itu bukanlah Allah hamparkan dunia, bukan pula Allah hamparkan segala macam atribut kemewahan, tapi sejatinya ketika Allah merindukan kebahagiaan, ketika Allah mencintai seseorang, hal pertama yang Allah akan buka itu adalah pintu ketaatan.
Karena dari sini sebetulnya nanti Allah akan hadirkan yang namanya pintu ampunan untuk kita sekalian. Karena harus diketahui ya Bapak Ibu hadirin sekalian, tiada yang paling berharga bagi kita, tiada yang paling berarti dalam hidup kita kecuali kita mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul. Semoga ini menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah merindukan kebaikan untuk kita. Isyaratnya adalah Allah ringankan langkah kaki kita hadir di majelis ilmu. Allah ringankan langkah kaki kita hadir di majelis dzikir. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi isyarat pertemuan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, senang rasanya bisa bersilaturahmi dengan Bapak, dengan adik-adik, dengan Ibu ya di tempat ini di Kecamatan naon Bu namanya teh Bu? Kecamatan Cilili ya. Teras Desa Rancapanggungnya laras. Nah, simkuring nepangkeun wios ku bahasa Sunda bunya. Simkuring nepangkeun nami Asep Hamdani Asgar Bu. Asli Garut. Alhamdulillah. Pas di Bandung rada lami begitunya. Saat ini aktivitasnya selain sebagai karyawan di PT Bio Farma, saya termasuk salah satu pengurus yayasan SMK Cendekia Batu Jajar begitu. Kemudian pengurus di Masjid Al Muhajirin Puspa Regensi, kemudian di pengurus DKM Masjid Anur Bio Farma. Alhamdulillah pagi hari ini bahagia rasanya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Yuk sebelum kita mulai, kita luruskan jarum jam hati kita dulu nih, agar setiap detik yang kita jalani saat ini, baik saya ataupun kita sekalian, menjadi detik yang Allah catat kebaikannya. Jangan sampai sudah mengeluarin waktu, ngeluarin tenaga, mungkin biaya, tapi tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat kita hadirnya ke tempat ini. Satu, gimana caranya biar Allah sayang ke kita, itu saja, nggak ada yang lain. Luruskan niat kita, karena ternyata kesempurnaan niat itu akan menjadi asbab kesempurnaan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang dari sisi asbab dunia itu sulit dan susah, tetapi karena memiliki kekuatan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah beri kemudahan dalam segala urusannya. Bu, punten izin sakedapnya. Aduh, asa di pantai ya teh. Nah, gitunya. Kayak abi UITD lebat angin. Duh, tadi sampai mananya, Bu? Sampai pantai. Hebatnya kekuatan niat ini menjadi satu hal yang menjadi poin penting yang harus kita perhatikan. Bu, kita cerita dulu ya. Boleh cerita nggak nih? Boleh nggak? Oke, saya cerita dulu ya. Pertama, di Surabaya ada seorang kakek tua. Ya, kalau kakek sudah pasti tua ya. Ada seorang kakek yang sudah sepuh. Qadarullah beliau itu adalah seorang
pengayuh beca. Tetapi dalam hatinya, lihat nih Bu ya, bagaimana Allah punya skenario yang luar biasa bagi orang yang memiliki niat yang lurus. Ada niat merindukan hadir di Baitullah, merindukan keinginan menjadi seorang haji. Niatnya bulat, ingin sekali menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kakek ini berazam, setiap hari Jumat akan saya gratiskan siapapun yang naik becak saya. Cakep gak Bu? Luar biasa. Setiap Jumat siapapun yang naik becak saya akan saya gratiskan. Saya berazam rindu menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap Jumat begitu Pak, Bu. Ada penumpang naik gratis, penumpang naik gratis, penumpang naik gratis. Hingga suatu saat datanglah seorang bapak-bapak naik beca si kakek tadi. Kemudian ketika selesai dan mau turun dari beca, Pak, ini bayarannya. Pak, mohon maaf, setiap Jumat saya berazam untuk memberikan gratis tanpa bayaran siapapun yang naik becak saya. Saya pengen mudah-mudahan ini menjadi wasilah kerinduan saya untuk bisa berangkat haji dan umroh. Tertegun si bapak tadi, berpisahlah antara pengayuh beca dan si bapak tadi. Tahu nggak siapa yang naik beca tadi? Yang naik beca langsung ke kantornya. Ternyata beliau ini adalah seorang pengusaha. Dipanggillah anak buahnya, Pak, sini. Saya tadi naik beca. Cerita gratis, pengen haji gini. Tolong bantu ya. Cari tahu bapak tadi di mana rumahnya, alamatnya di mana, langsung kasih tahu ke saya. Asistennya ini langsung nyari datanya, nggak berlangsung lama, didatangilah si bapak ini oleh seorang pengusaha tadi. Pak, sebetulnya saya tuh pengen ngasih hadiah, tapi setelah dengar bapak cerita tadi, rencana mau ngasih hadiah motor dan lainnya. Bismillah, bapak saya berangkatkan haji, ini ongkosnya. Masya Allah. Tuh Bu, kalau Allah sudah turun tangan, kalau Allah sudah ikut campur, kalau Allah sudah mau nolong, gak ada tuh yang namanya sulit, gak ada yang namanya susah. Langit dan bumi milik Allah. Tahu nggak orang Surabaya berapa orang? Ada yang tahu? Nggak ada, termasuk saya juga nggak tahu. Tapi lihat, ribuan, puluhan, jutaan orang di Surabaya. Sulitkah Allah mempertemukan seorang kakek yang memiliki niat haji dengan seorang pengusaha tadi? Bagi Allah tidak. Kalau secara logika kita sulit. Kenapa? Coba anak ibu hilang di toko, di supermarket hilang. Coba gimana? Kumaha ya budak leungit diwawarkeun. Kehilangan seorang anak, baju putih, celana putih, gigi putih, rambut putih, diumumkan. Sulit untuk mencari satu orang di tengah kerumunan yang banyak. Tetapi pelajarannya apa? Ketika Allah sudah mau nolong orang, asbab dunia itu lewat, gak ada apa-apanya. Jadi yang terpenting dalam hidup kita apa Bu?
ditolong Allah itu. Sulit itu menurut kita, betul nggak Pak Bu? Tapi kalau Allah sudah mau nolong, nggak ada yang namanya sulit, nggak ada yang namanya susah. Dan ini saya teringat Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau ikut berperang, tang treng gitu ya. Takdir Allah menang, dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Biasa ketika dapat harta rampasan perang, mereka dibagikan ke sahabat-sahabatnya. Pas kebagian orang ini, diantarlah. Assalamualaikum, ngetok pintu. Waalaikumsalam. Ini ada bagianmu dari hasil rampasan perang. Oh, maaf saudaraku, aku perang bukan untuk ini. Aku perang karena ingin mati syahid, dan aku ingin anak panah tertancap di leherku. Itu ucapan sahabat tadi. Lihat nih Bu, betapa hebatnya kekuatan niat. Selang berapa lama peranglah kembali terjadi. Kemudian terang. Ketika selesai perang, para sahabat kan lihat nih, mana yang syahid, mana yang terluka. Kemudian didapatilah orang tadi, di leher dia ada anak panah, sebagaimana telunjuknya yang dulu pernah dia tunjukkan berada di situ. Kemudian Rasulullah ke situ, masya Allah, benarlah niatnya. Yuk, jangan main-main dengan niat Pak Bu. Dengan niat bisa menjadi asbab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapapun di antara kita, hati-hati dengan niat. Jangan sampai salah niat. Cenah angkat ke masjid, mampang mempeng si akang eueuh. Atuh peperiheun di imah rudet cenanya. Di imah eueuh gawe geus ngaji ka ditu sugana ya konsumsi. Ya. Kita luruskan niat kita. Kenapa? Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in man nawa. Amal itu tergantung niat. Dan niat itu amal itu tergantung niat, dan kita akan mendapati apa yang kita niatkan. Oke. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sederhananya saat ini pikiran terbesar dalam hidup kita, bagaimana caranya setiap hari-hari dalam kehidupan kita ditolong Allah. Sudah, itu aja pikiran kita. Karena nih Bu, Pak, kalaupun jin dan manusia bergabung seluruhnya dan ingin ngasih satu butir nasi kepada kita, wallahi demi Allah, kalau Allah nggak ngizinin, nggak bakalan sampai. Harus dicamkan nih. Kalaupun seluruh jin dan manusia gabung pengen ngasih ke kita, walau satu butir nasi pun, demi Allah, kalau Allah nggak ngizinin mah nggak bakalan sampai. Pun sebaliknya, ya, kalau seluruh jin dan manusia gabung pengen nahan rizki ibu, walau satu butir nasi pun, demi Allah nggak bakalan ketahan. Kalau Allah sudah mau ngasih ke ibu, ke bapak, pasti dapat. Sekomplek gak suka ke ibu, tong dibere si ibu etama, tong dibere pokoknya mah. Tapi Allah bicara lain, kasih nggak bisa. Ya, satakar kebek ibu nahan, tapi kalau Allah ngelepas,
takdir Allah yang kuasa. Nah, pelajaran pentingnya Bapak Ibu sekalian, gimana caranya biar Allah nolong kita? Betul nggak? Gimana caranya Allah nolong kita? Nah, saya dapat perumpamaan gini, Bu, Pak. Ibu punya anak, ya. Dek, sini. Tolong beliin terasi ya. Siap. Beli terasi. Kakak sini, sayang, ayah. Beliin gula merah ya. Siap. Dek, sini. Beliin kacang goreng. Siap. Yang kedua, Dek, sini. Beliin terasi. Tar. Kakak sini beli gula merah. Taruh. Dek, tolong dong beliin kacang. Mau. Kalau dilihat dua orang tadi, Bu, ya. Kemudian kita lihat nih. Tahu nggak harga terasi berapa? Punten di dieu terasi sabarahaan, Bu? Saparapat 5.000-nya. Ah, Dek, saparapat cenah 5.000 pasnya. Kemudian karena si anak tadi dikasih siap. Kan sebagai orang tua ya, saya punya anak. Ketika anak disuruh nggak main, nggak pakai lama gitu ya, kalau dia punya keinginan atau sesuatu tuh rasanya tuh ringan kita mau ngasih. Bahkan punten harga tarasi 5.000, tapi ketika dia siap sigap, tak jarang hadiahnya lebih dari 5.000. Boleh jadi hadiahnya sepeda. Tahu hadiah sepeda berapa sekarang? Contoh, hadiah sepedanya 1 juta. Terasi 5.000, jauh nggak, Bu? Pisan. Pelajarannya apa sih, Bu? Kalau kita ingin ditolong Allah, yuk kayak anak tadi. Ketika Allah minta perintah, sudah, jangan banyak nanya, jangan banyak mikir, sami'na wa ata'na. Demi Allah, kalau udah seperti itu akan hadir yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak? Si bapak tadi ngasih anak itu sepeda, kan tidak equal, tidak seimbang. Makanya harga tarasi 5.000, hadiahnya sepeda 1 juta. Artinya apa? Walaupun amal kita terbatas, amal kita sedikit, tapi hati tunduk, jiwa patuh, sami'na wa ata'na kepada Allah, boleh jadi Allah hadiahkan sesuatu di luar apa yang kita kerjakan. Boleh jadi tahajud kita cuma witir doang 1 rakaat. Boleh jadi tilawah kita cuma selembar sehari, tapi hatinya tunduk, jiwanya patuh pada Allah, boleh jadi Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Jadi, Bu, beramal itu gimana biar Allah senang? Gimana biar Allah sayang? Bu, pengen ditolong Allah nggak, Bu? Pengen nggak? Saya mah pengen banget, Bu, ditolong Allah. Ternyata, aduh, luar biasa. Kenapa? Karena siapa lagi, Bu, yang mau nolong kalau bukan Allah? Demi Allah, secinta-cintanya suami ke ibu, kalau Allah nggak ngizinin, demi Allah nggak bisa nolong. Bagi kita saat ini, yang paling penting hari-hari kita itu cuma satu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah tetap terjaga. Bagaimana kualitas kedekatan dengan Allah tetap terpelihara. Itu sebetulnya.
Kita jarang, Bu. Waduh, sia kumahanya ya, hutang can kabayar, kontrakan can kabayar, sakola budak can kabayar, iya itu rudet. Tapi coba, Bu, ketika kualitas hubungan kita dengan Allah terjaga, kualitas kedekatan Allah terpelihara, insya Allah ternyata Allah mudahkan. Nah, saat ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan di surat yang saya baca tadi. Surat apa, Bu, tadi, Bu? Surat An-Nahl ayat 98. Nih dalilnya, man amila solihan min dzakarin ya au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal solih ya, rek lalaki rek awewe, baik laki-laki baik perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia punya iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami karuniakan kepadanya, orang yang beramal soleh karena iman, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ibu pengen kehidupan yang baik? Pengen keluarga yang baik? Ternyata Allah kasih bocoran di dalam surat An-Nahl ini. Apa syaratnya? Yuk tingkatkan amal soleh kita. Dasarnya apa? Dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, punten ya, kadang-kadang kita tuh, Bu, ibak sabara kali sadinten, Bu? 5 kali, aya 2 kali. Makan berapa kali sehari, Bu? 3, 2 sekali. Tapi kadang kita lupa. Lupa apa? Lupa menjadikan kebiasaan itu menjadi amal solih. Padahal ketika aktivitas apapun diniatkan dengan bismillah, dengan amal soleh, dia akan berubah menjadi amalan solihan. Dan itu potensi apa, Bu? Potensi akan menghadirkan amal soleh, amal kebaikan, kehidupan yang baik. Bu, tahu nggak, kita lebih sering khawatir, takut ketika kehilangan uang. Betul nggak, Pak, Bu? Ibu kehilangan uang 100.000 haneu teh, Bu? Haneu. Tapi pernahkah di antara kita ketika kehilangan waktu, padahal uang masih bisa dicari, tapi waktu 1 detik yang lalu, demi Allah, dia akan menjadi catatan dan hanya akan kita temui kelak di yaumil hisab. Punten nih, masa muda ibu nggak bisa balik lagi, walaupun ibu pakai baju SMA, walaupun pakai rok SMP, nggak bisa balik lagi. Kenapa? Karena sejatinya hakikat waktu itu adalah sesuatu yang memang dia tidak bisa akan kembali. Nih, detik ini dia nggak akan pernah kembali, tetapi dia akan menjadi catatan. Diisi oleh apa detik itu? Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, siapapun yang merindukan kasih sayang Allah hadir dalam keluarganya, nggak ada lagi cara kecuali tingkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatkan level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Jadi bohong kalau kita merindukan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawadah, tapi ketika Allah perintahkan kita nggak mau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa tuh, Bu? Suara apa? Bukan, itu suara saya.
Ketika Allah perintahkan untuk sholat, di mana posisi kita? Ya. Yuk, mulai saat ini, siapapun yang merindukan kebahagiaan, kasih sayang di keluarganya, tidak ada cara kecuali tingkatkan level keimanan, level amal soleh, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi level kesedihan kita rubah sekarang, Bu. Sedih ketika gak punya gelang, sedih ketika gak punya cincin, sedih gak punya baju, sudah tinggalkan. Apa sekarang? Sedihlah ketika malam gak bisa tahajud, sedihlah kalau gak bisa sholat subuh berjamaah, sedihlah kalau gak bisa infak, sedihlah kalau gak bisa baca Quran. Kita sekarang salah, Bu, Pak. Sedihnya itu ketika gelang gak punya, tetangga beli kulkas, kita gak beli, tetangga beli mobil, kita yang panas. Itu yang keliru. Yuk, bahagia kita rubah. Jangan bahagia ketika gelang banyak, uang banyak, ya, rumah banyak. Tidak. Bahagia kita harus dirubah. Bahagia kita ketika kita bisa qiyamul lail, bisa sedekah, bisa tilawah, bisa doa, bisa bersih hati, jauh dari dengki. Tetangga beli mobil, nah kita yang panas, nah kita yang gak seneng. Kalau tetangga beli mobil dan kita disuruh nyicil, baru ngambek. Tetangga beli tas baru, apal tuh itu kenapa? Oh, si ibu naon beli tas nyicil, nggak usah diomongin. Kalau tetangga beli tas baru, nggak apa-apa, selama dia nyicil sendiri. Kalau nyicilnya minta ke ibu, baru protes. Ya, tiap bulan nyicil ke ibu, naon dia? Oh, abi beli kantong, nah ka urang minta cicilana, tah baru ngambek. Ya, sudah. Siapapun di antara kita yang ingin kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, sudah. Iman tingkatkan, takwa tingkatkan. Bu, hidup kita itu nggak akan lama. Besok lusa juga pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nih, Imam Ali bin Abi Thalib karamahullah wajhah memberikan wasiat kepada kita. Ya. Senantiasalah takwa dalam kehidupan kita. Menurut beliau, at-taqwa ada 4. 1, al-khaufu bil jalili. Siapapun orang yang merindukan ketakwaan, kata beliau, ada rasa takut dalam hatinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, adakah rasa takut dalam jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada, berbahagia. Itu menjadi ciri pertama menurut ahli seorang yang bertakwa. Saya teringat, Bu, ketika Umar bin Khattab sidak, ya jalan-jalan begitu ya, kemudian masuk ke padang pasir. Beliau menemukan seorang anak tengah menggembalakan kambing. Tanya, "Dek, sini, ada apa? Boleh nggak nih kambingnya saya beli? Kan nggak tahu majikanmu jauh di sana. Bilangin aja kambingnya diterkam serigala, kambingnya dimakan serigala." Coba lihat nih. Seorang anak kecil di padang pasir yang luas, tapi lihat. Wahai saudaraku, fa'ainallah. Nih jawabannya. Fa'ainallah, di mana Allah? Lihat, jawabannya tidak seperti ini. Kayak kumaha majikan saya? Kan ayah majikan saya, tidak.
Seorang anak gembala yang jauh dari kota, tidak ada orang, tetapi rasa takutnya menghujam dalam jiwanya. Ketika itu Umar bin Khattab menangis, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Melihat rakyatnya, kendati bukan seorang kaya, kendati hanya seorang penggembala, tapi imannya menghujam dalam jiwanya. Buktinya apa? Ketika diminta untuk menjual kambingnya dengan alasan diterkam, bukan majikan yang dia takuti, bukan khalifah yang dia takuti, tapi siapa? Fa'ainallah, di mana Allah? Masya Allah. Hal pertama bagi kita, kalau ingin mendeteksi ketakwaan kepada Allah, sudah sejauh mana ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jualan, nimbang, lebihin, ngurangin, hati-hati. Ya, berhutang kepada rentenir, hati-hati. Pinjem bank dengan ribawi, hati-hati. Cek naon sini. Apal tuh si akang eta kunaon tos 2 cenah ayeuna mah. Bagi kita nggak mungkin ngomong seperti itu. Kenapa? Dia merasa Allah melihatnya, nggak mungkin ngegosip, nggak mungkin ngomongin orang, nggak mungkin fitnah orang, nggak mungkin dosa, nggak mungkin bohong, nggak mungkin bully orang. Tetangga beli kulkas, kenapa kita yang marah-marah? Tetangga bangun rumah, kenapa kita yang marah-marah? Tetangga beli gelang, kenapa kita yang panas? Nggak ada cerita bagi orang mukmin. Kenapa? Ada iman di hatinya, ada rasa takut di hatinya. Nggak. Hilangkan rasa iri, dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tuh ciri orang dengki. Tetangga bapaknya promosi, nah kita yang naik tensi. Jangan seperti itu. Ya, iri, dengki, naudzubillahi min dzalik. Yang kedua kata Ali, wal amalu bitanzili. Orang takwa cirinya amalnya itu berdasarkan keterangan, berdasarkan dalil-dalil. Saya dapat cerita, Bu. Suatu saat nih, Bu, Pak, ada seorang berangkat haji kemana? Ke Mekah. Ustadz ini pembimbingnya lihat, datang dia sholat subuh. Beres sholat subuh, sholat deui, terus gitunya. Si pembimbing teh nanya, Pak, assalamualaikum. Kumaha damang. Pak, sholat naon tadi? Sholat subuh. Nah, meni seueur-seueur deui. Ustadz bempeng di Mekah sana. Walaupun di Mekah sholat subuh mah tetap 2 rakaat. Walaupun kita kuat sholat di Mekah, nggak ada cerita sholat subuh sampai 12 rakaat. Artinya apa? Amal itu harus berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan ilmu dan berdasarkan keterangan. Meskipun ibu hebat kuat begitu ya, sholat subuh mah tetap hanya 2 rakaat. Jadi ciri orang yang kedua, orang takwa itu amalnya ditanya dulu. Ini ada contohnya nggak dari Rasul? Abi mah pokoknya mah pami saumnya sahurnya janari. Abi mah kiat maghrib abi mah tara buka iraha buka engke abi mah isa. Memang sekilas, secara sekilas tuh hebat. Tapi Rasul nggak nyontohin kayak gitu. Mun waktu na buka, segerakan buka. Allahu Akbar, segerakan buka. Nah, bedakan nih. Orang beramal tanpa ilmu, hati-hati. Jadi ciri kedua itu, Bu, ya, hati-hati. Apalagi coba, namun artosnya sabaraha 100.000, tapi engke diangsula diuikeunana 120.000. Boleh nggak, Bu? Ilmu yang main, jangan akan baewe, hati-hati. Beramal itu bukan karena akal, tapi karena ilmu. Kalau kita pinjam 100.000 dan harus dikembalikan 120.000,
Tuh yang 20.000 itu adalah riba neraka tuh tempatnya. Yuk mati aya nama tong lobang utang. Cung yang nggak punya utang saya kasih uang. Yang nggak punya utang saya kasih uang. Serius. Serius ya mas. Sok aya teh bapak ibu yang tidak punya utang siapa? Ada? Hah? Serius ini mah? Gaduh berartinya. Bu, iya mah abi mah rek jujur we ka ibu. Udah kelihatan atuh Bu ti dia Bu wajah-wajah gaduh sametan. Saya tahadus bini mahnya ka ibu-ibu. Alhamdulillah saya nggak punya utang. Alhamdulillah. Ya. Sanes bade sombong-sombongan sanes. Berhutang boleh, tapi lihat urgensinya, penting tidaknya. Jangan sampai berhutang hanya untuk masalah-masalah yang konsumtif. Bu abot gaduh sama tante, kadieu era can mayar. Rek datang waktuna gebeg-gebeg artos can aya. Aduh berat Bu. Ya. Jong-jong Bu gaduh sama tan mah. Hirup teh asa ya. Mudah-mudahan seumur-umur ya atau gaduh sama tan. Abdi doakeun Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Satu, al-khaufu bil jalili. Kedua, wal amalu bitanzili. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib ya, al-qanaatu bil qalili. Apa itu? Qanaah dengan yang sedikit, Bu. Nih rahasianya. Karakter manusia Bu ya, sampai kapanpun dia tidak akan pernah puas. Kata Rasulullah, kalaupun 2 gunung emas Uhud itu dikasih ke seseorang, dia pasti akan minta lagi dengan hal yang sama. Selama apa? Tanah merah nggak masuk ke mulutnya. Artinya apa? Selama hidup, nafsu syahwat keinginan itu akan terus bertambah. Percaya nggak? Ibu sekarang nih, dulu kontraktor, dimana ngontrak, contoh ya. Kemudian Allah takdirkan punya rumah, walaupun nyicil gitunya. Tapi demi Allah, keinginan kita, keinginan Bapak Ibu nggak akan pernah berhenti. Kemarin beri motor, pengen terus, membeli HP terus. Kalau kita mengikuti nafsu syahwat kita demi Allah, sampai kapanpun nggak akan pernah berhenti. Sekarang beli kerudung warna ini, besok keluar warna baru, pengen yang baru. Datang tukang kredit, Bu bade ya. Ya kompor anyar cenanya. Ya Magicom anyar cenah. Ieu mah tiasa ngabubur, tiasa ngaliwat. Jeung tiasa nyarira teu kedah dikucak-kocek kan ibu kabita. Padahal kamari karek meser Magicom. Hati-hati, makanya kata Ali, ciri ketiga orang takwa itu adalah al-qanaatu bil qalili, qanaah dengan pemberian yang ada. Si bapak ya Bu tah nampi disuhun ku ibu teh. Alhamdulillah. Hati-hati Bu, mun ibu dibere ku si bapak plek sabaraha ieu meuni kieu, tah langsung molotot engke budakna teh ngiluan, mama nyukeun artos pere ku ibu teh, nah sakieu, tah eta teh dicontohan ku ibu. Makanya Bu, saya belajar nih dengan keluarga. Berapapun penghasilan bulanan, pertama ingat syukuri apapun itu. Walaupun punten secara hitung-hitungan teka hitung, can sakola, can ieu, can itu omat. Pesan saya, tong
tong waka protes kanu jadi salaki. Alhamdulillah hatur nuhun akang. Alhamdulillah. Dah titik. Kalau sudah ada jiwa qanaah dalam jiwa kita, Allah nanti yang nyukupin. Bu, punten saya anak 3 mau 4, istri 1. Sering cerita bareng istri, gaji sekian, utang hitung, asa teu asup akal atuh dah. Kenapa? Kalau hanya ngandeli utang hitung gaji mah sakola budak sekian, bensin sekian, itu sekian, asa teu cukup. Tapi kalau sudah jiwanya nerima, bismillah, ya Allah, mi sing cukup, bismillah, semoga cukup. Cukup. Ketika harus beli bensin mobil cukup. Ya. Ketika harus bayar sekolah cukup. Rezekinya dari mana? Dari Allah. Dari mana nggak tahu. Jangan sampai rezeki dari Allah banyak, tapi jiwa qanaahnya nggak ada demi Allah, nggak akan pernah cukup. Ibu ya, ku saya kasih 1 miliar, tapi kalau jiwa qanaahnya nggak ada, kurang 1 miliar tuh Bu. Si bapak kalaupun gaji 20 juta sebulan, tapi kalau jiwanya miskin, jiwanya nggak pernah bersyukur ke Allah, nggak bakalan tuh kenikmatin. Tapi kalau si bapak gajinya juga sekian, terbatas, tapi jiwa kita qanaah, rasa syukurnya kuat, ada jalan lain yang Allah punya. Makanya sekarang sudahlah, jangan banyak keinginan. Keinginan utama tuh gimana deket dengan Allah aja. Saya mau tahadus binikmah Bu, boleh nggak nih cerita nih Bu? Yang sudah tahu ya, nggak usah ini mengingatkan saja. Saya dulu rindu banget pengen umroh, uang nggak punya, duit nggak ada, tapi pengen banget ngebet pengen umroh. Ya Allah, pengen umroh di Ramadan 2000 berapa ya, 2016 kalau nggak salah. Udahlah, bismillah, daftar saayana berapa, ada 2 juta. Sisanya dari mana? Teuing. Berapa dulu? 23 sekian. Bismillah sudah. Mi boleh ya, bismillah aja. Kumaha carana? Di mana? Teu apal di mana. Sudah doa. Suatu saat pas mau pemberangkatan sebelum Ramadan, saya berangkatnya Ramadan, itikaf 10 hari di sana, kemudian lebaran di Mekah. Suatu saat sebelum keberangkatan saya ditelepon, Assalamualaikum Pak Asep, ya, bisa berangkat gak? Berangkat kemana? Itu harus berangkat ke Spanyol. Ngapain? Ada tugas. Tak terbayangkan, tak terpikirkan oleh kepala saya mau berangkat ke sana. Cepat ya, paspornya kirimkan. Karena harus surat diurus gitu ya. Saya cek, ya Allah, apa nih rencananya? Padahal Ramadan itu akan berangkat. Setelah itu Allah takdirkan saya harus berangkat karena dinas. Berangkat kemana Bu? Coba lihat nih ya. Ini bukan gagayaan, tapi lihat kalau Allah sudah mau nolong. Ya Allah, pengen pertama kali negara yang paling pertama saya tempati, saya kunjungi itu adalah Mekah dan Madinah waktu itu. Tapi Allah cerita lain. Ternyata ketika saya panggil sebelum berangkat itu, Pak Asep kamu harus berangkat. Kemana? Ke Paris. Kemana lagi? Harus berangkat ke Turki. Berangkat ke Spanyol. Masya Allah. Dari niat rindu ingin ke Mekah, gak punya uang, ternyata Allah kasih bonus lebih. Apa? Allah undang saya bisa berangkat ke Spanyol, bisa berangkat ke Turki, bisa berangkat ke Paris, Perancis. Masya Allah, di luar dugaan, gak kebayang. Tahu gak? Gampang bagi Allah. Jatahnya tuh bos saya. Pak Asep punten,
Saya nggak bisa wakilinnya. Kenapa? Saya harus nganter anak saya daftar kuliah. Masya Allah. Gak kepikir sama saya, Bu. Punten, dari situ apa hubungannya dengan umroh? Ciliki. Berapa lagi umroh? Sekitar 20 sekian. Ternyata ini uang jajannya, ini uang jalannya, ini uang perjalanannya. Masya Allah. Gak punya uang, Allah cukupi, bayar lunas tah. Celek. Berangkat 2016. Masya Allah. Semakin yakin. Ternyata kalau Allah sudah turun tangan mah susah tuh bagi kita. Tapi bagi Allah mah gak ada. Nah, yuk Bu, hadirkan niat-niat apa, Bu? Niat-niat yang bersih. Jangan mikir alasya kumaha, kan abi mah ngawarung tukang cengek rek kumaha init ka Mekah, rek kumaha init ka haji. Nggak bisa. Mau cerita lagi satu lagi aja ya Bu ya, karena udah jam 11. Ini tidak maksud apapun, tapi ini menjadi semangat. Saya dengar istri Bu pengen haji. Ya Allah, pengen haji. Nabung sudah Bu, bikin tabungan, tapi belum mencukupi. Ya Allah, pengen tahun ini gini. Pokoknya akhir tahun sekian harus daftar haji. Saya dipanggil lagi. Pak Asep, ya Pak, sini. Pak Asep bisa ke Jepang nggak? Ke Jepang, ngapain? Temenin tuh. Mau ngawal mesin, kapan Pak? Sekian. Berapa lama? Seminggu. Siap. Oke. Berangkat Pak. Ya. Mi, ada ke Jepang. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar selamat. Ke Jepang. Masya Allah di Jepang. Ya, banyak hikmah sekali. Nanti ceritalah kalau saya kesini lagi ya, cerita di Jepangnya. Dari situ Allah, aduh luar biasa. Pak Asep, ini loh cenah, buat uang jajannya begitu. Dan bukan rupiah lagi Bu, dolar. Punten, jangan silau dengan uangnya. Saya tidak ngajarin ini, tapi lihat bagaimana Allah kalau sudah mau nolong ya. Aduh, ini kanal kieu ini. Sempitkeun we. Jadi otak-atik eta mah. Kenapa? Karena di situ dapat, dari kantor dapat juga. Kan dua nih amplopna. Asupkeun we, amankeun. Pulang ke sini dibuka, oh Masya Allah, duaan dia teh berangkat haji. Mi bereskeun. Yuk pekan depan kita ke Kemenang. Naik motor, jeng sama istri. Sudah. Ngeng ngasih ka ditu. Kabang tetet badai dilunasan. Cret, udah. Hayu, ganjangan bisi beak tahun sama istri saya ke sana. Daftar, ceklek foto, ieu porsina. Penak jeung punten ini. Akang bade angkat haji. Ampun Bu, Pak, bade angkat. Masya Allah. Kalau Allah sudah mau nolong ya, itu. Makanya udah, jangan banyak mikir. Kalaupun akal kita nggak nyampe, tenaga kita nggak nyampe, sudah deketin Allah sedekat-dekatnya. Yang terakhir, ya, wal istidadu liyaumir rohili. Ciri orang takwa keempat adalah dia istidad. Apa? Persiapan mati. Ibu mati nggak? Bapak mati nggak? Kita semua camat Bu, calon mati. Boleh jadi ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan, nggak jadi masalah ya. Tapi itu satu hal yang pasti. Dan ingat ya Bu ya, kematian itu bukan akhir dari segala perkara, tapi ia awal segala perkara. Ada kehidupan yang jauh lebih besar dari kehidupan dunia. Kita pengen Bu hidup nikmat, tapi sedikit orang yang merindukan kenikmatan ketika kematian. Jadi apa sekarang Bu?
Orang yang takwa akan hati-hati dalam setiap langkah hidupnya. Cek naon ka dieu? Wah, si eta manya eta teh gibah. Jempe. Rek ngawadul ketahan. Mau iri, kenapa? Karena dia sadar amal kebaikan akan kembali kepada pemiliknya, amal keburukan akan kembali kepada pemiliknya. Jadi begini resepnya, kalau kita dihina jangan dibalas. Hei monyet, hei sia gorila, jangan. Kenapa? Sarwana kernaon atuh urang ngaji. Kalau tidak bisa membalas keburukan dengan kebaikan, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisa ngabalas keburukan dengan keburukan, jangan. Kenapa? Ingat, keburukan itu balik lagi ke kita. Kalau ibu sering nyakiti orang demi Allah, perbuatan itu balik lagi ke ibu. Kalau kita sok nyeri batur, itu demi Allah akan balik lagi ke kita. Dan camkan ya Bu ya, buah yang paling pahit dalam hidup ini bukanlah buah batrawali. Batrawali mah masih kena bisa dikemot. Tapi buah yang paling pahit dalam hidup ini adalah buah dosa dan kemaksiatan. Kalau sudah dosa dan kemaksiatan dan kita nggak ditobatin, takut. Sahabat-sahabat dulu melihat dosa itu laksana gunung yang ada di kepalanya, takut ninggang karena kepalanya. Harusnya kita seperti itu. Kenapa? Karena kita meyakini ada hari hisab, ada penghisaban. Bu, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Ibu tahajud rajin, saum rajin, tilawah ngaji rajin, tapi hiji sok nyari batur. Batur make lipan berem di komen. Pakai kudung hejo di komen. Rek ngaji disebut bau surga. Aduh, ibu teh. Memang ibu soleh dengan amalnya, tapi hati-hati. Suatu saat ketika hari hisab, ibu cuma mangmawakeun hungkul, tahu? Mangmawakeun amal, dan ketika hisab datang yang orang hina. Cuk, abi terido sia, make siahnya. Terido dulu ngahina. Ece, ayeuna menta dicokot pahala ibu hiji. Datang tetangga kedua, "Ceu, abi mah teu ngeunah ku ece." Disebut naon kitunya? Yeuh, pahalana. Nepi ka ibu beak nol, nu sesa naon? Sekarang datang kene seueur kene. Tos we cenah tah dosa abdi ka ibukeun. Dosa abdi ka ibukeun beak. Keur di dunia ngaji, sholat haji, tapi ketika datang ke akhirat potol habis. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena boleh jadi ada dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Makanya kalau pengen ditolong Allah, yuk udah. Ini tuh pengen nggak ditolong Allah tuh? Bu pengen nggak? Iya. Bu, saya tuh pengennya gini Bu ya. Nanti suatu saat saya datang lagi ke sini, ibu tuh cerita. Aduh, ini masanya sombong, tapi betul saya tuh merasakan, saya tuh pengen gitu. Ketika itu terjadi, itu akan menambah keyakinan kita. Nah, terakhir nih, karena tadi sudah 4, Pak Arif minta 3 menit lagi ya. Nih adik-adik, siapapun yang ada di sini, kendati kondisi kita punten terbatas ataupun apapun, jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Kenapa? Ada Allah bareng kita. Aduh sekolah abdi mah kieu, enggak usah. Selama Allah bersama kita, Allah akan nolong, Allah akan bantu. Makanya sekarang rubah level kebahagiaan kita, ganti. Yang tadinya bahagia ketika punya gelang, jadi mau ngaji teh, Bu, ceu tah tingali. Nya nemongkeun gelang, jeung nemongkeun gengge, tah abi mah pamer. Udah enggak level. Sekarang apa bahagianya kita? Ketika malam bisa tahajud,
ketika bisa ngaji, bisa sedekah, bisa bahagia kalau orang bahagia, bisa hati bersih, itu bahagia. Sedihnya ganti ketika si bapak gajinya saotik jamadut, manyun, ganti sekarang. Sedihnya kapan? Ketika tahajud kelewat, sholat ketinggalan, ya, sedekah 1000 perak setahun. Itulah kesedihan kita. Terakhir Umar bin Khattab suatu saat terlambat kemana? Sholat asar. Padahal beliau tuh sudah sidak ke kebun kurma. Apa yang terjadi? Ketika didapati sholat jamaah sudah selesai, sedihnya luar biasa. Sampai apa yang dilakukan? Kebun yang begitu luas beliau sedekahkan. Kenapa? Betapa pentingnya iman dalam dirinya. Sudahkah kita melihat iman itu lebih penting dari harta kita, dari mobil kita, dari rumah kita, dari cincin, gelang, anting-anting kita? Iman itu jauh lebih berharga dari sawah dan ladang kita. Sebagaimana Umar tadi, walaupun sawahnya, walaupun kebunnya luas, tapi karena merusak iman, beliau sedekahkan sebagai bukti. Ya Allah, iman lebih utama, kedekatan denganmu lebih hebat dibanding harta dunia ini. Alhamdulillah. Pas 1 menit terakhir, Ibu bapak yang Allah muliakan, Allah yang menakdirkan kita ketemu. Ibu mendengar saya menyampaikan, tidak ada yang mulia kecuali siapapun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari lisan saya pribadi. Mudah-mudahan hikmah yang tersampaikan pada pagi hari ini semakin mengokohkan keyakinan kita semua bahwa tiada yang lebih patut kita waspadai selain hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, Allah akan buka jalan dari arah yang tiada disangka. Allah akan beri rizki dari arah yang tiada disangkanya, dan Allah akan beri jalan keluar dari hal-hal yang tiada dipikirkan oleh dirinya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita lakukan ini. Segala kekhilafan ada dari lisan saya sendiri, mudah-mudahan Allah ampuni. Bapak Ibu, demikian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan isyarat kehadiran dan pertemuan ini menjadi isyarat pertemuan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.